Ketika bumi berguncang di Suriah, semua orang mengira itu adalah gempa bumi, tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Pada 2 September 2024, jauh di dalam provinsi Jama, ledakan kolosal menerangi langit malam di atas Masjaf. Selama berjam-jam, api melahap gunung sementara citra satelit menangkap sebuah kawah di tempat sebelumnya berdiri sebuah instalasi rahasia. Warga di wilayah itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak ada tanda-tanda pesawat musuh, tidak ada alarm serangan udara, tidak ada rudal yang dicegat, hanya kehancuran total. Namun ini bukan serangan konvensional. Selama minggu-minggu berikutnya, komunitas internasional mencoba menguraikan peristiwa tersebut. Ada yang mengatakan ini pemboman, ada juga yang menyebut kecelakaan di instalasi militer. Rusia dan Suriah memberikan versi mereka masing-masing. Namun di Tel Aviv, elit militer Israel tampak tahu persis apa yang telah terjadi. Sebuah serangan presisi tinggi, operasi bedah yang dieksekusi dengan ketepatan mutlak. Pertanyaan sebenarnya, apa yang hancur? Tepatnya, ketika informasi mulai bocor, dunia mulai memahami besarnya serangan itu. Di bawah gunung itu bukanlah pangkalan militer sederhana, melainkan salah satu fasilitas paling terlindungi di Suriah, sebuah bunker bawah tanah yang dirancang untuk menahan serangan udara, dibangun untuk diam-diam menghasilkan generasi baru rudal berpemandu yang dapat digunakan Hizbullah dan Iran untuk menyerang Israel. Dalam sekejap, fasilitas itu lenyap sepenuhnya. Israel telah mengirimkan pesan yang jelas. Tetapi sejarah baru saja dimulai. Jika rudal-rudal Masjaf saja sudah menjadi masalah besar, apa yang ditemukan Israel kemudian jauh lebih mengkhawatirkan. Fasilitas itu bukan satu-satunya instalasi rahasia. Ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di bawah tanah Suriah, dan masing-masing mewakili ancaman eksistensial bagi keamanan kawasan. Selama bertahun-tahun, intelijen Israel mengamati pembangunan fasilitas rahasia di Masjaf. Sekilas tampak seperti pangkalan militer Suriah biasa, tetapi citra satelit dan intersepsi komunikasi mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah bunker yang, menurut laporan intelijen, dibangun hingga lebih dari 150 meter ke dalam gunung, menggunakan teknologi pengerasan struktural canggih. Tujuannya adalah menahan bahkan serangan udara terkuat. Fasilitas itu memiliki infrastruktur logistik untuk produksi berkelanjutan rudal berpemandu presisi, dibagi menjadi 3 akses strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan produksi tanpa mudah terdeteksi. Salah satu elemen penting dalam pabrik adalah sistem Planetary Mixer, sebuah teknologi canggih untuk produksi bahan bakar rudal padat. Perangkat ini dapat mencampur dan menstabilkan bahan peledak dengan presisi ekstrim, sehingga pabrik bisa menghasilkan rudal jarak jauh dengan margin kesalahan hanya beberapa meter. Rudal-rudal selesai disimpan di hanggar diperkuat, siap dikirim melalui terowongan bawah tanah ke pangkalan strategis lain di Suriah dan Lebanon. Perkiraan awal menyarankan instalasi Masjaf dapat memproduksi antara 100 hingga 300 rudal per tahun. Senjata presisi tinggi itu mampu menjangkau kota manapun di Israel dengan margin kesalahan kurang dari 10 meter. Artinya, dalam beberapa tahun, Hizbullah dan kelompok yang didukung Iran bisa meluncurkan serangan dahsyat terhadap pusat perkotaan, pangkalan militer, dan bandara strategis Israel. Namun ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada jumlah rudal. Bunker itu nyaris tak tersentuh. Intelijen menemukan bahwa struktur tersebut bukan seperti fasilitas militer biasa. Ia dirancang untuk menahan segala bentuk serangan udara. Strukturnya diperkuat dengan beberapa lapisan beton dan baja, sehingga kebal terhadap bom konvensional. Analisis dampak menunjukkan bahwa bahkan bom penghancur bunker tercanggih milik Israel, seperti GBU-28, tidak cukup untuk menembus struktur secara menyeluruh. Serangan udara hanya akan menyebabkan kerusakan dangkal. Jika Israel ingin menghapus ancaman itu, metode serangan tradisional tidak dapat diandalkan. Pertanyaannya menjadi, bagaimana menghancurkan sesuatu yang dibangun agar tidak bisa dihancurkan? Serangan udara bukanlah jawaban. Rudal jarak jauh hanya akan merusak permukaan. Israel harus menemukan cara lain, cara untuk mencapai inti bunker dan memastikan fasilitas itu tidak pernah dapat dibangun kembali. Disinilah perencanaan salah satu operasi militer paling berisiko dalam sejarah Israel dimulai. Angkatan udara tidak bisa menghancurkannya dari atas. Seseorang harus masuk dan meledakkannya dari dalam. Keputusan itu sangat berbahaya. Pasukan khusus harus disebarkan ke wilayah musuh, menyusup ke fasilitas yang dibentengi, menempatkan bahan peledak pada titik-titik kritis, lalu melarikan diri sebelum terdeteksi.
Satu kesalahan berarti para prajurit Israel akan terjebak di bawah tanah, dikelilingi pasukan Suriah dan Iran. Intelijen Israel menyadari kompleksitas ancaman Masjaf, tetapi menyerang tanpa perencanaan matang bukanlah pilihan. Mereka membutuhkan bukti dan informasi yang tepat, serta rencana yang menjamin instalasi itu tidak hanya rusak, melainkan benar-benar hilang dari peta. Intelijen meningkatkan pengawasan, satelit beresolusi tinggi, drone mata-mata, dan operasi pengintaian rahasia mulai mengumpulkan data. Dari luar angkasa, satelit menangkap gambar resolusi tinggi dan menganalisis pergerakan kendaraan. Pesawat pengintai mengumpulkan informasi tentang rute pasokan dan pola personel keamanan bunker. Mereka menemukan bahwa konvoi yang masuk bukan sekadar membawa pasokan biasa, melainkan peralatan canggih untuk merakit rudal presisi dalam skala industri. Laporan mengonfirmasi satu hal menakutkan. Dalam hitungan minggu pabrik itu akan beroperasi penuh. Jika Israel tidak bertindak segera, ratusan rudal jangkauan jauh akan mulai meninggalkan bunker menuju Hizbullah dan pangkalan milisi Iran. Serangan harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Hanya yang terbaik yang dapat menjalankan misi semacam ini. Komando Elit Shald, khusus dalam operasi rahasia di wilayah musuh, dipilih untuk melaksanakan penggerebekan. Bersama mereka, anggota unit 669, ahli evakuasi tempur, akan ambil bagian dalam misi tersebut. Berkat citra satelit yang menembus Suriah dan simulasi lanjutan, tim intelijen menciptakan model 3D instalasi Masjaf yang akurat. Selama berminggu-minggu, operator Shald berlatih di replika bunker, mempelajari setiap koridor, setiap jalur pelarian, dan setiap rintangan yang mungkin muncul. Setiap detail harus sempurna. Operasi itu dilaksanakan dalam beberapa fase, masing-masing waktunya disesuaikan hingga detik. Helikopter CH-53 terbang rendah di atas Mediterania untuk menghindari deteksi radar. Pada saat yang sama, jet tempur F-35 melancarkan serangan pengalihan terhadap target lain di Suriah untuk memecah fokus pertahanan anti-pesawat. Drone pengintaian terus memantau setiap pergerakan mencurigakan di area tersebut. Jika infiltrasi gagal, misi akan kandas sebelum dimulai. Helikopter-helikopter itu mendarat di daerah pegunungan, sekitar 1 kilometer dari kompleks, lalu pasukan komando bergerak maju dengan berjalan kaki menuju pintu masuk bunker. Penghalang pertama adalah pintu baja berlapis yang diperkuat, dirancang untuk menahan ledakan eksternal. Jika mereka tak mampu membukanya dalam hitungan menit, keamanan pangkalan akan bereaksi dan misi berubah menjadi perangkap maut. Namun bahaya terbesar menunggu di dalam. Begitu masuk, tim harus bergerak cepat. Dengan bahan peledak sudah siap, mereka punya kurang dari 10 menit untuk mengevakuasi fasilitas sebelum ledakan. Jalan keluarnya bahkan lebih berbahaya daripada pintu masuk. Saat pangkalan mulai runtuh, pasukan Suriah bisa saja siaga dan berusaha memblokir pelarian. Israel mempertaruhkan segalanya pada satu manuver. Bila berhasil, Masjaf akan lenyap dari peta dalam sekejap. Bila gagal, para prajurit Israel takkan pernah kembali. Malam itu, saat dunia terlelap, 21 kendaraan tempur, 5 drone serang, dan 14 pesawat pengintai mengudara di wilayah Suriah. Dari laut, Angkatan Laut Israel meluncurkan rudal jarak jauh sebagai pengalih perhatian. Langit pun menyala oleh ledakan-ledakan, namun itu hanya tipuan yang sempurna. Terbang di ketinggian kurang dari 15 meter di atas laut, helikopter-helikopter CH-53 bergerak tanpa terdeteksi radar Suriah. Di dalamnya, operator Shaldak dan pasukan unit 669 terus memantau jam tangan mereka. Infiltrasi harus selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. CH-53 mendarat senyap di daerah pegunungan, 1 kilometer dari bunker, tak boleh lebih dekat, agar tidak membangunkan kecurigaan musuh. Di bawah selubung malam, pasukan komando maju, dilindungi oleh MQ-9 Reaper yang memindai area untuk patroli musuh. Di hadapan mereka, sebuah pintu masuk bunker terbuat dari baja tebal hampir setengah meter. Menghancurkannya dengan bahan peledak mungkin saja, tetapi kebisingan eksplosinya akan memberitahu seluruh pangkalan. Sebagai gantinya, operator menggunakan muatan pemotong senyap yang dirancang untuk melemahkan kusen pintu tanpa menimbulkan ledakan yang terdengar dari luar. Dengan pencitra termal dan senapan yang disenyapkan, pasukan komando menyusup. Namun di dalam, sesuatu tak terduga terjadi. Intelijen menunjukkan bahwa pangkalan dioperasikan dengan personel minimal pada malam hari,
Tetapi kenyataannya ada lebih banyak penjaga daripada yang diperkirakan. Rutinitas berubah, dan kini tim berisiko terdeteksi sebelum sempat menempatkan bahan peledak. Salah satu penjaga Suriah menangkap gerakan di kegelapan dan menembak. Suara tembakan menggema di koridor bunker. Operator Shalda tak punya pilihan lain. Mereka harus bergerak lebih cepat dari rencana. Perintah maju dengan senapan serbu Tafor X-95 dan senapan runduk Remington 870 untuk membersihkan ruang-ruang sempit. Di udara, Angkatan Udara Israel bersiap untuk ekstraksi. Sebuah C-130 gunship mengambang di zona tinggi, siap membuka tembakan apabila bala bantuan musuh mencoba menutup rute pelarian. Sementara itu, tim khusus mengamankan 300 kg bahan peledak berdaya tinggi pada pilar struktural kompleks. Tim lain mengakses server bunker dan mengunduh data rahasia tentang operasi Iran di Suriah. Jam terus berdetak. Ketika suara senjata kian dekat, komando tahu saatnya untuk mundur. Mereka punya kurang dari 5 menit sebelum ledakan direncanakan. Saat pasukan komando muncul dari bunker, tembakan musuh mulai membahana di kegelapan. Ah-64 Apache Israel yang bersembunyi di dataran tinggi menembaki bala bantuan, membuka jalan menuju titik ekstraksi. Satu persatu operator naik ke helikopter, dan saat semua sudah aman, ledakan diaktifkan. Sebuah bola api menyembur dari gunung. Bumi berguncang seolah gempa melanda wilayah itu. Pangkalan rahasia Masjaf lenyap. Di bawah tanah, baja dan beton runtuh saling menindih. Ledakan itu dirancang dengan presisi milimeter, bukan sekadar untuk menghancurkan pabrik rudal, melainkan untuk memastikan tak ada bagian yang dapat dipulihkan kembali. Itu adalah gempa buatan. Dari luar, gunung tampak pecah dari dalam. Rangkaian ledakan yang dipicu oleh bahan bakar pada tersusun menjadi satu, memuntahkan kilatan api oranye dan kolom debu menuju ratusan meter ke udara. Apa yang dulu merupakan kompleks bawah tanah kini tinggal kawah menganga. Saat pers internasional mencoba menguraikan apa yang terjadi di Masjaf, pemerintah Israel mendeklasifikasi fragmen operasi dengan nama sandi Operasi Many West. Pernyataan resminya membunyikan peringatan yang bergema di seluruh Timur Tengah. Siapapun yang mencoba memproduksi senjata untuk menyerang Israel akan menanggung konsekuensi sangat berat. Dalam hari-hari berikutnya, Angkatan Udara Israel meningkatkan patroli di Suriah dan Lebanon. Hizbullah, menyadari besarnya kerugian, meningkatkan keamanan depot senjatanya dan memindahkan rudal ke lokasi baru. Yang paling mengkhawatirkan pemerintah Suriah dan sekutunya bukan hanya kehancuran fasilitas itu, melainkan data yang diperoleh di dalamnya. Dokumen dan server yang disita mengungkap daftar fasilitas bawah tanah lain di Suriah yang dirancang melanjutkan produksi rudal presisi. Israel kini tahu lokasi-lokasi itu, dan tidak akan membiarkan ancaman-ancaman baru itu selesai. Dunia menyaksikan ledakan, tetapi apa yang sebenarnya terjadi adalah pesan perang. Operasi pertama berhasil, tetapi urutan operasi berikutnya telah dimulai. Masjaf mungkin sudah lenyap, tetapi tujuan selanjutnya sudah ditetapkan.